Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Halo sahabat bedah saraf, hari ini kita kedatangan seorang tamu spesialis bedah saraf, ahli tulang belakang, yaitu Dr. Muhammad Denny Nasution, spesialis bedah saraf konsultan. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini, Dok, kita akan membahas suatu judul yang berkenaan dengan tulang belakang tentunya, yaitu tentang metastasis tulang belakang atau tumor penyebaran ke bagian tulang belakang. Nah, kira-kira nih, Dok, mengapa hal ini penting, Dok, untuk dibahas, Dok, tentang metastasis ini, Dok? Ya, jadi tumor metastasis tulang belakang adalah suatu tumor yang menyebar dari tumor primernya ya. Jadi kalau di grading ya, di staging itu udah grade 4 lah, dia sudah mempunyai anak sebar. Nah, kita khusus di podcast kali ini kita membahasnya yang anak sebarnya itu ke tulang belakang. Jadi ini penting dibahas untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang apa sih yang dimaksud metastasis ini, apa akibatnya nanti kepada kesehatan pasien dan apa prognosisnya, yaitu coba kita bahas ini secara singkat saja ya, singkat atau gamblang saja gitu. Ya, jadi cukup menarik, Dok, ya. Artinya tulang belakang hanya terkena imbas dari tumor di tempat lain gitu, Dok, ya. Iya. Nah, kira-kira, Dok, apakah kasus seperti ini, penyebaran tempat lain, penyebaran ke tulang belakang khususnya, sering terjadi, Dok? Ya, dari data yang saya lihat ini ya mungkin baru kita punya untuk data nasional sih mungkin belum ada yang saya tahu secara mendetail. Ini saya ambil data dari Amerika Serikat ini. Jadi di Amerika Serikat ini setiap tahunnya dikatakan 1,6 juta kasus baru ditemukan, kasus cancer atau keganasan, yang dimana dari 1,6 juta itu sekitar 30 bahkan mencapai 70% mempunyai metastasis ke tulang belakang. Jadi bisa dibayangkan antara angka itulah ya cukup besar lah ya. Itu kalau rakyat Amerika itu sekitar 300 juta, kita juga 260-an ya, berarti ya bisa dikatakan juga cukup banyak juga lah di sini. Tapi mungkin di Indonesia underdiagnosed ya, tidak terdeteksi dengan baik. Ya, lumayan banyak juga berarti kasusnya, Dok, ya. Yeah. Kalau seperti itu. Nah, kira-kira, Dok, apa sih faktor resiko yang bisa menyebabkan tumor itu berpindah ke tulang belakang, Dok? Ada nggak yang menyebabkan kira-kira penyebaran tulang belakang itu lebih mudah terjadi? Faktor risikonya mungkin dari asal tumor itu ya. Jadi kalau kansernya itu yang memang dengan tingkat penyebaran yang tinggi seperti breast cancer ya, tumor payudara, tumor prostat, tumor paru, itu tingkat penyebarannya sih tinggi ya. Jadi tergantung sama etiologi histopatologinya si tumor ini. Oh, seperti itu, Dok, ya. Baik, Dok. Nah, ini sekarang pertanyaan berikutnya nih, Dok. Kira-kira apakah semua jenis tumor ganas, Dok, bisa menyebar ke tulang belakang, atau ada beberapa bagian, atau ada beberapa tumor, hanya beberapa tumor saja? Kira-kira dokter ada nggak datanya mana yang paling sering untuk menyebar ke tulang belakang seperti itu, Dok? Seperti sebelumnya saya bilang, jadi yang biasanya sih jadi suatu tumor ganas itu memang punya kecenderungan untuk beranak sebar ke organ-organ lain ya. Cuman yang
paling sering itu adalah mungkin diantaranya ya kanker payudara tadi, kanker payudara, kanker paru, prostat, ya, tiroid bisa juga, kolorektal tumor juga bisa menyebar ke tulang belakang. Penyebarannya ini mungkin dari hematogenik, ya, dari pembuluh darah, ya, dari pembuluh darah dia ke tulang belakang, atau juga dari invasi langsung atau percontaminatum, ya. Jadi bisa tumor paru, dia menyebar ke belakang, ke tulang belakang, ya kan. Kolorektal juga ya dia lebih ke bagian lumbal dari tulang belakang. Baik dok, kalau seperti itu tampaknya tumor-tumor ganas yang sangat berdekatan posisinya dengan tulang belakang dok ya. Tadi tumor paru berdekatan dengan tulang belakang, payudara juga. Jadi tumor-tumor yang berdekatan seperti itu sering menyebar ya dok ya. Baik dok, berikutnya ini sering jadi pertanyaan juga dok. Kira-kira gejala yang ditimbulkan dok pada tumor-tumor penyebaran tulang belakang ini apakah sama dengan penyakit-penyakit tulang belakang lainnya dok? Ya kalau gejala mungkin secara umum sih sama ya, secara umum sama. Jadi kalau dia sudah tumbuh di dalam kanalis spinalis atau tempat apa bisa saya tunjukkan ini kalau di kita di model kita ini, kalau dia sudah masuk ke dalam kanalis spinalis, dia menekan saraf, mungkin sudah terjadi gejala neurologis dari mulai kelemahan, dari mulai nyeri juga, ya, rasa sakit. Kalau dia menyerang struktur tulang ini sehingga tulangnya rapuh, bisa menyebabkan gejala instabilitas. Kalau instabilitas berarti nyeri saat bergerak, ya, nyeri saat bergerak berarti menandakan dia suatu instabilitas, dia tulangnya itu tidak stabil. Baik dok. Nah jika kalau misalnya ada pasien dok yang curiga, kira-kira pemeriksaan apa sih yang harus dilakukan berikutnya untuk menentukan ini tumor penyebaran, ini bukan tumor penyebaran? Ya, jadi kita menangani tumor penyebaran ini, metastatik tumor ini adalah multidisiplin, ya. Jadi kita dari hemato-onkologi, ya, dari mungkin kalau yang pasien anak dari hematologi anak, ya. Jadi kita bekerja sama dengan sejawat lain, disiplin lain untuk mengetahui tumor ini suatu anak sebar dari tumor primer. Jadi ada panel-panel yang harus diperiksa, ya, ada panel-panel yang harus diperiksa oleh mereka melalui laboratorium, panel screening dari tumor itu, ya. Setelah itu mungkin juga ada dari sejawat mungkin patologi anatomi bisa melakukan biopsi, ya, untuk mendeteksi, untuk mendiagnosis atau histopatologinya. Baik dok, jadi memang cukup rumit berarti tumor penyebaran ini dok, ya, terutama di tulang belakang ini. Nah ini pertanyaan berikutnya, kira-kira pengobatannya dok, bagaimana pengobatan tumor-tumor penyebaran ke tulang belakang ini? Apakah obatnya harus operasi dok? Jadi hanya 20% yang perlu tindakan lebih lanjut, ya, tindakan operasi. Ini mungkin dipengaruhi oleh faktor fisik pasiennya itu juga, ya. Kalau fisik pasiennya terlalu lemah, ya, ada komorbid, mungkin dia tidak cocok untuk kandidat operasi, ya. Tumor-tumor ini, ya, seperti yang kita ketahui, dia sebagian besar dia radiosensitif, ya. Ada juga pengobatan selain radioterapi, pengobatan sinar, juga ada
pengobatan dengan menggunakan kemoterapi. Ya, jadi, nah kalau tadi dia kondisi fisik pasien itu dia masih baik, ya, sementara gejala neurologisnya sudah timbul, ya, dari hasil pemeriksaan lainnya, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologinya menunjukkan adanya penyempitan atau penjepitan saraf yang disebabkan oleh tumor, maka untuk menghilangkan gejala neurologi itu ya kita harus melakukan dekompresi kepada saraf tulang belakang sehingga gejala neurologisnya itu atau ya, kelumpuhan yang disebabkannya itu bisa teratasi sehingga akhirnya lebih meningkatkan kualitas hidup si pasien. Ya, artinya nggak semua harus dioperasi, Dok, ya. Lebih terfokus ke radioterapi dengan kemoterapi berarti, Dok, ya. Ya, jadi yang seperti saya bilang itu kalau misalnya ada gambaran tumor metastasis yang sudah menyebar atau ya miliar ya, multiple di mana-mana, itu mungkin inoperable, tidak bisa dioperasi. Kalau sudah ada penjepitan tapi dia bentuknya hanya lokal saja, itu bisa dioperasi. Bentuknya lokal saja tapi kondisi pasien sudah tidak baik, itu tidak kandidat untuk operasi karena operasi akan memperburuk kualitas hidupnya lagi. Terus penting lagi untuk yang tumor-tumor yang menyerang tulang. Jadi gejala instability telah timbul, maka perlu dilakukan stabilisasi ya, pemasangan pen di tulang belakang sehingga mengurangi rasa sakit yang dirasakan pasien sehingga mobilisasi pasien juga bisa dilakukan ya. Jadi pasien tidak hanya berbaring saja, tapi pasien bisa didudukkan. Kondisi gizi juga perlu ya, karena operasi tumor ini kalau sudah melibatkan tulang belakang dan stabilisasi juga suatu operasi yang besar ya. Kalau kondisi gizinya tidak baik ya operasinya berhasil tapi nanti penutupan luka, penyembuhan kulit hasil operasi itu tidak baik ya, infeksi, terbuka, dehiscence, sehingga ya kualitas hidupnya juga menurun. Jadi perlu memang pendekatan multidisiplin untuk menangani kasus-kasus metastatik spine ini. Baik, Dok, terima kasih penjelasannya, Dok. Ini terakhir nih, Dok. Kira-kira mungkin ada pesan dan kesan atau saran untuk sahabat-sahabat bedah saraf di rumah nih yang mungkin menderita tumor penyebaran metastasis. Ya jadi pesan saya kepada masyarakat sekalian, kalau ada kondisi-kondisi atau gejala yang berkenaan dengan tulang belakang seperti nyeri, mohon segera diperiksakan ya. Paling tidak kita bisa screening awal, menyingkirkan apakah ini suatu tumor atau penyakit penjepitan saraf biasa ya. Bila toh nantinya ini suatu tumor anak sebar dari primer, segera berobat ke dokter, ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan kasus kansernya ini ya, sehingga kalau dia metastasisnya dalam tahap awal ya mungkin bisa ditangani dan bisa memperbaiki kualitas hidup pasiennya, prognosanya bisa diperbaiki. Baik, Dok, terima kasih Dr. Denny atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan. Jadi sekian podcast hari ini, sahabat bedah saraf. Insya Allah kita akan berjumpa di lain waktu. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.